Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar secara seri tentang Roh Kudus. Dan saya berharap dengan firman yang saya bagikan, pengajaran yang saya sampaikan berdasar Bible, ini bisa memberkati saudara, saudara memiliki pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang Roh Kudus. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa yang baik, bersyukur untuk kesempatan kali ini kami belajar firman Tuhan khusus tentang Roh Kudus. Secara berseri dari hari ini sampai hari pencurahan Roh Kudus 10 hari ke depan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semua yang ikut dalam tayangan ini supaya kami fokus kepada kebenaran firman Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tentang Roh Kudus. Segala sesuatu yang berkenaan dengan Roh Kudus mari kita akan bahas, kita akan kupas dan kita akan dapatkan kebenarannya. Seringkali saya berdiam diri, mengambil waktu untuk menyendiri dan betul-betul seorang diri di satu tempat. Tapi terkadang saya juga sebetulnya tidak ingin sendirian, karena sendirian itu rasa sepi. Tetapi setelah saya menerima Yesus, saya belajar akan kehadiran Roh Kudus setiap waktu ada bersama dengan saya. Maka ketika belajar siapa Roh Kudus sebenarnya, dan saya temukan bahwa saya tidak sendiri. Roh Kudus bukanlah pribadi yang acuh tak acuh, pribadi yang aneh, tapi Roh Kudus adalah pribadi yang menyenangkan yang ada di dalam diri kita orang percaya. Yesus berkata, ketika Dia pergi, itu baik untuk kita, karena saat Dia pergi, Roh Kudus datang dan akan mengingatkan apa yang Yesus katakan dan menuntun kita dalam kebenaran, memberitahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Jadi, kita bisa memiliki keintiman secara pribadi dengan Roh Kudus, dan saya rindukan semua saudara yang mengikuti tayangan ini ada sebuah babaan baru dalam hidup kekristenanmu. Engkau punya keintiman secara pribadi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan objek, Dia bukan kekuatan, tetapi Dia adalah pribadi. Sehingga kita bisa memiliki hubungan secara pribadi, secara personal. Roh Kudus membawa dan memimpin kita untuk memiliki kehidupan yang intim, alami pengalaman dengan Tuhan, dan hal-hal yang tidak pernah kau dapatkan secara natural di bumi ini, kau alami karena Roh Kudus. Saya ingin membantu saudara untuk mengenal lebih dalam lagi pribadi Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang sungguh-sungguh sangat indah. Nah, pada sesi yang pertama ini, seri yang pertama ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara, who is the Holy Spirit? Siapa Roh Kudus itu? Kalau saudara ditanya, tentu saudara akan menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Masing-masing saudara ditanya akan berbeda-beda jawabannya. Tetapi bagi saya, siapakah Roh Kudus itu? Saya katakan bahwa satu, the Holy Spirit is Jesus without boundaries and limitation. Roh Kudus itu adalah sesungguhnya pribadi Yesus yang terdekat dengan kita tanpa penghalang dan tanpa keterbatasan. Bukan hanya itu saja. Roh Kudus itu adalah the one who gives us boldness to evangelize. Roh Kudus juga bagi saya adalah satu pribadi yang
memberikan kepada kita keberanian untuk bersaksi tentang Yesus Kristus, tentang pengorbanannya, tentang kasih-Nya. Pernah terjadi pada waktu Petrus di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Sebelumnya Petrus karena takut sehingga dia sempat menyangkal Yesus 3 kali. Setelah dipenuhi Roh Kudus, ia menjadi berani mengabarkan Injil. 3 kali dia menyangkal, 3.000 orang dibaptiskan, diselamatkan setelah dia dipenuhi Roh Kudus. Bila dihitung secara matematis, setiap kali menyangkal, 1.000 orang dibawanya untuk datang pada Yesus. Siapakah Roh Kudus itu? Bagi saya yang ketiga, dia adalah pribadi yang membangkitkan iman dalam diri manusia, menyebabkan kita percaya dengan cara yang ajaib. Saudara bisa percaya Yesus? Itu bukan karena saudara keturunan dari orang Kristen, atau karena pilihan saudara sendiri, tetapi karena Roh Kudus. 1 Korintus pasal 12 ayat 3, tidak ada seorang pun bisa mengaku Yesus itu Tuhan kalau tidak oleh Roh Kudus. Jadi, bukan karena saudara keturunan Kristen, bukan karena saudara pandai memilih, tetapi tanpa saudara pahami, tanpa saudara sadari bahwa kau bisa mengaku Yesus itu Tuhan, itu karena dibantu Roh Kudus. Bagi saya, siapakah Roh Kudus itu? Yang keempat, yaitu pribadi yang menuntun kita berjalan dalam kebenaran. Namanya Holy, kudus, benar. Dan dia adalah roh yang menuntun kita. Ada jalan ke kiri, ada jalan yang ke kanan. Mana yang benar? Maka Roh Kudus itu yang ada di dalam kita menuntun kita ke arah yang benar. Itulah Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Yang kelima, bagi saya, dia pribadi yang mematahkan semua belenggu, mematahkan semua addiction, keterikatan, melepaskan orang bahkan dari demon possess, kerasukan setan. Dan itu Roh Kudus. Luar biasa dahsyat. Kekristenan dengan Roh Kudus itu kekristenan yang sangat luar biasa. Sebab itu dengan seri pengajaran yang saya sampaikan secara berkelanjutan beberapa hari ke depan, saya rindu saudara bisa mengikutinya supaya bukan hanya engkau mengetahui tetapi mengalami pengalaman dengan Roh Kudus, punya babaan baru, hidup bersama dengan Roh Kudus. Karena dia adalah Tuhan yang paling dekat dengan saudara, bahkan lebih dekat dari baju saudara. Nah, siapa Roh Kudus? Bagi saya yang keenam, dialah yang berkarya di dalam kita, memberi pemahaman firman. Jadi ketika saudara membaca firman, Roh Kudus itu membantu sehingga dari sekedar information oleh Roh Kudus menjadi revelation, pewahyuan, dan lebih lanjut lagi oleh Roh Kudus information ke arah revelation, membuat sebuah transformasi, perubahan hidup, dan itu adalah Roh Kudus. Firman yang kita baca mengubahkan kehidupan kita atau orang yang membacanya. Itu karya Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Yang ketujuh, bagi saya adalah satu pribadi yang membuka hati orang berdosa, menyebabkan orang yang keras kepala, hati yang membatu, menjadi orang yang bisa percaya dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, siapapun saudara, bila masih punya anggota keluarga yang belum percaya Yesus,
yang saudara lihat, saudara alami, mereka pribadi yang keras kepala, hatinya membatu. Roh Kudus adalah andalanmu. Masih ada Tuhan, masih ada harapan. Orang-orang yang semacam itu, oleh karena kuasa Roh Kudus, akan ditransformasi, akan diubahkan. Siapa Roh Kudus? Bagi saya, Roh Kudus adalah pribadi yang memanggil kita dalam pelayanan, mengurapi kita dengan tanda-tanda dan keajaiban. Wow, itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Dan itu bukan pengetahuan. Itu bukan karena apa kata orang. Tetapi hubungan saudara dengan Roh Kudus. Luar biasanya Roh Kudus. Dan itu pribadi ada di dalam kita. Siapa Roh Kudus? Bagi saya, Roh Kudus pribadi yang memberi dorongan keberanian, sehingga orang rela bahkan menjadi martir, menyerahkan nyawa, dan berkata, ambillah nyawaku, aku tetap akan mengikut Yesus. Aku akan tetap memberitakan Injil, dan berkata, Yesus adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun sampai kepada surga kalau tidak melalui Yesus. Siapakah Roh Kudus? Bagi saya yang ke-10, Roh Kudus adalah pribadi di dalam kita yang memberi pengaruh dan menyebabkan kita mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Itulah Roh Kudus. Saudara-saudara, saya rindukan supaya 10 pemahaman tentang who is the Holy Spirit. Di atas semuanya itu, dia adalah Tuhan yang paling dekat, yang ada bahkan di dalam diri kita. Kita pernah mengalami zaman Bapa di Perjanjian Lama. Kita juga melihat pengalaman zaman Putra Yesus Kristus di Perjanjian Baru. Tetapi sekarang adalah masa, zaman Roh Kudus. Sebab itu, ayo kita mau menjadi orang percaya yang betul-betul paham, kenal akan pribadi Roh Kudus itu. Yang berikut yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah bagaimana membangun keintiman dan relationship dengan Roh Kudus tersebut. Banyak buku telah menuliskan tentang hal ini. Tetapi bagaimana melakukannya, masih banyak orang yang tidak paham. Untuk membangun keintiman dan relationship dengan Roh Kudus, yang pertama adalah melalui doa. Menyadari eksistensi Roh Kudus dalammu, itu bukan kata orang, tetapi melalui doa secara pribadi. Roh Kudus ingin kita menemuinya. Di Yeremia pasal 29 ayat 13, kalau kita baca Yeremia pasal yang ke-29 ayat 13, engkau akan mencari dan menemukan aku ketika engkau mencari aku dengan segenap hatimu. Jadi disebutkan bahwa pribadi Tuhan ini ingin kita orang percaya mencari, maksudnya bukan hilang lalu dicari, tetapi membangun sebuah komunikasi, keintiman, relationship, dan dengan segenap hati kau akan mengalami pengalaman dengan Tuhan yang di dalam kita. Jadi melalui berdoa itu bukan hanya kita sekedar membaca Bible, membaca firman, tetapi berdoa dengan sungguh-sungguh. The true proof that you believe in prayer is that you actually pray. Bukti bahwa engkau
percaya akan doa, itu adalah engkau sungguh berdoa. Kalau engkau tidak percaya akan doa, maka kau tidak akan berdoa. Tetapi bukti bahwa engkau percaya akan doa, maka engkau harusnya berdoa. Alasan mengapa kita tidak berdoa karena we don't believe that it will work. Kita tidak berdoa karena kita tidak percaya bahwa doa itu akan menghasilkan sesuatu. Nah, masalahnya adalah kita berdoa kadang seperti mentok di plafon, di atap rumah. Tidak bisa manusia membangun hubungan dengan Tuhan melalui sekedar emosi, intelek, passionnya akan gagal nabrak plafon atap rumah kita. Yang benar adalah dengan Roh Kudus. Berdoanya dengan Roh Kudus. Di Sakaria pasal yang keempat ayat yang keenam. Kalau saudara membaca di Sakaria pasal yang keempat ayat yang keenam, disebutkan begini. Kemudian ia menjawab aku dengan mengatakan, inilah firman Yahweh kepada Zerubabel, bukan dengan kekuatan dan bukan dengan kuasa, tetapi dengan rohku. Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Jadi, bukan karena engkau memakai intelektual, engkau punya keinginan dari naluri manusia jasmani, sehingga engkau berdoa lalu berhasil. Tidak. Tetapi doa dengan Roh Kudus. Yesus berkata di Matius 6 ayat yang ke-6, disebutkan begini, Yesus mengajarkan ketika kita berdoa, Matius pasal 6 ayat yang ke-6, tetapi apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu secara terbuka. Tersembunyi dibalas secara terbuka. Yesus mengajarkan doa silence and stillness. Doa dengan tenang, berdiam dalam keheningan. Dan dikatakan di ayat itu kalau mau berdoa, go away privately. Berdoalah secara pribadi. Berdoa secara tersembunyi dan akan ada hasil secara terbuka. Ini ayat sangat luar biasa sekali. Private prayer is revealed in public power. Jadi doa yang tersembunyi akan dinyatakan secara umum dalam kuasa yang luar biasa. If there is no public power, it's because there is no private prayer. Jadi, kalau saudara menemukan ada orang yang secara umum nampak bagaimana Tuhan pakai orang ini dengan keberhasilan, dengan karisma, dengan pencapaian-pencapaian yang luar biasa, Bible menyebutkan orang itu punya kehidupan doa secara private. Saya mau sampaikan pada seri ini, jangan itu terjadi hanya kepada orang lain, tetapi ayo, biarlah mulai terjadi dalam kehidupanmu. Karena Roh Kudus yang ada pada orang itu sama dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Cuma mereka memahami, tetapi kita mengabaikan. Kita acuh tak acuh. Kita mendukakan. Karena selama ini dia ada di dalam diri kita. Tetapi kita tidak aware, tidak menyadarinya, tidak menghargainya, tidak menghormatinya. Engkau yang percaya Yesus, ada Roh Kudus di dalam dirimu. Berdoa. Bagi kebanyakan orang, belajar untuk silence and stillness
dalam doa itu adalah hal yang sukar. Tetapi Mazmur pasal yang ke-46 disebutkan di Mazmur pasal 46 dikatakan begini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Elohim. Be still and know. Disuruh untuk berdiam dan ketahuilah. Jadi saat saudara berdoa, engkau diajar untuk masuk di dalam ruang atau tempat secara private, lalu saudara dalam keheningan, dalam ketenangan, engkau diam berdoa. Dan saya mau beritahu kepada saudara, keheningan mendahului pewahyuan. Stillness precedes revelation. Ketika engkau di dalam keheningan, engkau akan dapatkan pewahyuan-pewahyuan. Bagaimana Tuhan berbicara kepada saudara. Tidak boleh tergesa-gesa, atau hanya liturgi dalam doa, atau sekedar formalitas kalau engkau berdoa. Tetapi ambillah waktu untuk bisa alami Roh Kudus dalam dirimu. Tidak akan mungkin saudara bisa mengalami Tuhan di dalam dirimu, keintiman, relationship di tengah hiruk-pikuk kesibukan manusia pada umumnya. Tidak akan bisa. Biarlah engkau ambil waktu di dalam keheningan, engkau dapatkan pewahyuan. Engkau dapatkan bagaimana Tuhan menuntunmu melalui Roh Kudus yang berbicara di dalam dirimu. Kenapa mesti hening? Kenapa mesti dalam ketenangan? Karena ada daging, ada keinginan tubuh ini yang menjadi memblokade untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Padahal the Holy Spirit wants to be sought. Roh Kudus itu ingin ditemui. Bukan karena hilang lalu dicari, bukan. Dia ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ingin ditemui. Dan ketika kau berdoa dalam stillness, keinginan daging menjadi melemah, keinginan roh menjadi bertumbuh. Ketahuilah bahwa keinginan daging, yaitu tubuhmu, ia tidak ingin kau diam, hening, menanti-nantikan Tuhan. Daging tidak suka itu. Keinginan daging, keinginan tubuh selalu punya tren begini. Kalau berdoa, ya secepat-cepatnya. Cuma sebagai formalitas. Padahal Roh Kudus tidak demikian. Dia ingin engkau berlama-lama dengan Dia. Dan ketika engkau diam tenang dalam keheningan, tubuh ini tidak suka. Jika akhirnya menjadi lemah, maka rohmu yang menjadi kuat. Jika tubuhmu menjadi lemah, maka rohmu menjadi kuat. Firman Tuhan menyebutkan, when I am weak, then He is strong. 2 Korintus pasal 12 ayat 10 berkata begini. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Kalimat terakhir, sebab ketika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Ini luar biasa sekali. Saat tubuh ini diajak berdiam, diajak hening, diajak tenang, dan tubuh ini merasa lemah, maka roh itu menjadi kuat. Ketika saudara silence, diam, tenang, itu saudara sedang menyingkirkan daya tarik yang di luar. Ketika engkau hening, itu engkau sedang meneduhkan pikiran, perasaan, dan kehendakmu. Engkau merasa hening. Dan ini adalah bagian yang tersukar. Karena saat kita mulai berdoa, akan terlintas banyak pikiran berkecamuk. Mikir ini, mikir ini, mikir ini, mikir ini. Dan kalau engkau tidak terbiasa untuk
ngambil waktu berdiam bersama Tuhan, terjadi inner chaos di dalam diri kita. Kita berpikiran yang bermacam-macam. Tetapi ketika engkau terus melanjutkan, firman Tuhan tadi menyebutkan, engkau pergi ke suatu ruang tersendiri, engkau berlama-lama dengan Tuhan, maka mulai Roh Kudus yang ada di dalam dirimu timbul. Ada yang bertanya, doa tutup mata. Sebetulnya tidak seperti itu harusnya. Tuhan bisa berkomunikasi walaupun saudara tidak tutup mata. Tetapi kenapa ada banyak orang berdoa tutup mata? Alasannya adalah menyingkirkan semua distraction, godaan-godaan yang ada di luar. Sehingga kita fokus untuk berkomunikasi dengan Dia. Removes the natural and allow you to focus on the internal. Jadi menyingkirkan yang ada di luar secara alami dan fokus kepada yang di dalam diri kita, yang ada Roh Kudus. Yesus berkata di Yohanes 7 ayat 38 berkata begini. Yohanes 7 ayat yang ke-38 dikatakan begini. Siapa yang percaya kepadaku seperti yang telah dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Out of his belly shall flow rivers of living water. Jadi dari dalam diri kita mengalir sungai kehidupan. Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 disebutkan begini. Dan biarlah Elohim damai sejahtera menguduskan kamu sepenuhnya, juga memelihara seluruh roh, jiwa, dan tubuhmu, sehingga tidak bercacat pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada roh, jiwa, tubuh. Firman Tuhan menuliskan dari dalam, roh, jiwa, tubuh. Dari luar, tubuh oleh Roh Kudus retreat ke jiwa, dan dari jiwa retreat ke roh. Itulah yang terjadi. Dan ketika saudara berfellowship dengan Tuhan yang adalah roh, biarlah roh saudara dengan roh Tuhan. Itu yang pertama, yaitu berdoa. Yang kedua, membaca firman. Membaca, merenungkan firman dapat pewahyuan. Dari information kepada revelation, kepada transformation. Dan cara melakukan itu yaitu dengan merenungkan firman Tuhan. Dan Roh Kudus berkarya luar biasa. Dengar ini saudara. The word without the spirit is information. Firman tanpa Roh Kudus itu informasi. The spirit without the word is inspiration. Roh saja tanpa firman, saudara mendapatkan inspirasi. Tetapi yang luar biasa adalah firman dan roh. Together, they bring about creation. Firman, Roh Kudus, seperti di peristiwa Kejadian, Roh Kudus, firman diucapkan, terjadi creation, penciptaan, dan sesuatu yang dahsyat dinyatakan di dalam hidupmu. Saya menunggu anak-anak Tuhan yang percaya Yesus, yang di dalamnya ada Roh Kudus. Biarlah engkau melalui hidupmu ada keberhasilan-keberhasilan, ada pencapaian-pencapaian, sehingga orang melihat engkau disertai Tuhan dan ada karya yang luar biasa, kemudian Tuhan yang dipermuliakan. Roh Kudus ini di dalam firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah eksis. Saya mau memberi contoh beberapa. Di kitab Kejadian, Roh Kudus adalah pribadi yang disebutkan mengeram di atas permukaan air, mengeram seperti burung merpati. Itu Roh Kudus di Kejadian. Roh Kudus di Keluaran adalah api di semak belukar,
api penginjilan, the fire of evangelism, yang berbicara pada Musa, sehingga Musa pergi, mau mencari dan melayani, menggembalakan umat Tuhan, yaitu Israel pada waktu itu. Di imamat, Roh Kudus juga eksis. He is the sovereign fire. Adalah api yang berdaulat, yang dinyalakan oleh Tuhan, dan umat Tuhan disuruh untuk menjaganya, memeliharanya supaya tetap menyala. Di bilangan, Roh Kudus adalah pribadi yang memisahkan orang beriman dari orang penakut. Bible menyebutkan a different spirit. Di Ulangan, Roh Kudus dia adalah tiang awan pada siang dan tiang api pada malam yang menyertai dan menuntun umatnya. Di Joshua, di kitab Yosua, He is the spirit of breakthrough. Ia adalah roh yang membawa terobosan, yang menyebabkan tembok roboh. Dari mana kita bisa tahu bahwa Roh Kudus di Yosua adalah the spirit of breakthrough? Ketika mereka berteriak dan meniup sangkakala, meniup trompet, itu adalah nafas Tuhan yang dilepaskan, yang merobohkan tembok Yeriko. Dari dalam diri mereka, mereka berteriak, shouting, dan mereka meniup trompet dengan nafas Tuhan. The spirit of breakthrough mereka miliki dan tembok itu dirobohkan. Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, dan seterusnya sampai kitab Wahyu, Roh Kudus eksis di sana. Inilah berita yang ingin saya sampaikan pada seri yang pertama ini. Dan mari kita berdoa sejenak sebelum besok kita akan melanjutkannya. Kita berdoa, Bapa di dalam Yesus, aku minta padamu Roh Kudus, biarlah Engkau membuat setiap orang yang ikut pengajaran The Holy Spirit Series ini ada rasa lapar, haus akan hal-hal yang lebih dalam lagi, akan keberadaan Tuhan di dalam diri kami. Kami menyambut Roh Kudus di dalam hidup kami, di dalam pelayanan kami, di rumah kami. Kami bukan orang yang malu akan karya Roh Kudus. Kami sadar kami perlu Engkau ya Tuhan. Take over our lives. Engkau ambil alih hidup kami, pelayanan kami, usaha pekerjaan kami, keluarga kami, masa depan kami. Kami percaya, tidak secara kebetulan, kami boleh ikut dalam The Holy Spirit Series ini. Karena ada sesuatu yang tersembunyi, yang di dalam kami, yang selama ini tidak pernah kami peduli. Biarlah setelah ini ada babaan baru di dalam kekristenan kami. Kekristenan yang powerful, kekristenan yang dynamic, karena kami tidak sendiri, tetapi Roh Kudus ada, hidup di dalam kami, berkarya melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik. Kami mau karya yang sempurna yang telah Engkau janjikan dan telah Engkau nyatakan terjadi dalam hidup kami, dalam Yesus Kristus Tuhan. Semua katakan, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan The Holy Spirit Series ini pada besok jam 7 pagi. Tetaplah bersama dengan kami, dan bila saudara diberkati, silahkan saudara bisa share dan beritahukan kepada teman, sahabat, keluarga yang belum sempat mengikutinya. Sampai jumpa besok pagi. Yesus Hamasiah, bless you.